Kitab Injil Yohanes pasal 2 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-11. Jadi kalau saudara-saudara ada Alkitab di rumah, ya bisa dibuka atau di handphone, boleh juga dibuka dan kita sambil memperhatikan apa yang menjadi penjelasan dari setiap ayat firman Tuhan. Nah, di sini kita melihat ya judulnya perkawinan di Kana. Ya, dikatakan di ayat yang pertama, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Nah, kata di sana pada hari ketiga. Ya, hari ketiga maksudnya apa? Hari ketiga ketika Tuhan Yesus bertemu dengan Filipus ya dan Nathanael sebelumnya. Jadi setelah dia bertemu dengan Filipus dan Nathanael, maka pada hari ketiga, ya artinya 3 hari kemudian, ada sebuah perkawinan di Kana. Nah, Kana ini adalah salah satu kota di Galilea dan itu berdekatan dengan Nazaret. Kita bisa melihat ya di belakang Alkitab kita itu ada sebuah peta ya. Kalau kita melihat Alkitab kita di bagian belakang sudah dicantumkan peta pada zaman Tuhan Yesus ya, perjanjian baru, dan kita bisa melihat ya bahwa Kana itu ya dekat dengan Nazaret ya. Jadi bisa nanti saudara-saudara buka bagian belakang Alkitabnya ya. Nah, jadi di situ dikatakan ada sebuah perkawinan ya. Dan ibu dari Tuhan Yesus ada di situ. Maksudnya adalah Maria ya. Maria menghadiri pesta tersebut. Dan ayat yang kedua dikatakan Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Jadi bukan hanya bukan hanya Maria, tetapi juga Tuhan Yesus dan murid-muridnya diundang untuk menghadiri perkawinan itu. Dan Tuhan Yesus ya, dia menghadirinya. Di sini juga kita melihat bahwa Tuhan Yesus ya, dia menyetujui dan memberkati yang namanya sebuah pernikahan ya. Dia menyetujui dan memberkati yang namanya sebuah pernikahan ya melalui kehadirannya. Ya. Dan di ayatnya yang ketiga dikatakan ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Nah, di perkawinan ini atau di pernikahan ini ya ada terjadi sebuah masalah. Nah, orang Israel ketika mengadakan sebuah pernikahan itu adalah sebuah pesta dan itu berlangsung ya kurang lebih 7 hari atau 1 minggu lamanya. Dan tentunya sebagai tuan rumah harus menyediakan makanan ataupun minuman secukupnya atau yang bisa memenuhi kebutuhan selama 1 minggu atau 7 hari pesta tersebut. Ya, adalah sesuatu yang memalukan bagi tuan rumah atau yang mengadakan pesta jikalau mungkin 2 hari ya kemudian atau 3 hari terakhir ya tidak ada makanan ataupun kekurangan minuman. Dan minuman yang pada saat itu salah satu yang harus disediakan dalam pesta pernikahan orang Israel itu adalah anggur. Ya, itu harus ada. Dan oleh karena itu selama 7 hari ya anggur itu harus selalu disediakan untuk diminum ya oleh para tamu mereka. Nah, beda dengan kita sekarang ya. Kalau kita sekarang mungkin kalau mengadakan pernikahan ya mungkin 2 hari atau mungkin ada 3 hari, paling lama 3 hari. Ada juga yang mau cepat ya 1 hari sudah selesai semua. Nah, tapi orang Israel itu mengadakan pesta pernikahan itu selama 7 hari ya. Karena ini adalah sukacita yang besar dan mereka harus menyediakan ya minuman yang salah satunya yang harus ada di sana adalah anggur. Dan ternyata di situ dikatakan bahwa dalam pesta itu atau tuan rumah ya kekurangan anggur ya. Dikatakan yang ketiga ketika mereka kekurangan anggur ya sangat jelas ya kekurangan anggur, dan ini sangat memalukan jikalau seandainya tuan rumah kekurangan anggur sedangkan pesta masih berlanjut ya mungkin beberapa hari lagi ya tapi tidak ada lagi anggur. Dan dikatakan di sini ya ibu Yesus yaitu Maria ya berkata kepada ya Tuhan Yesus, mereka kehabisan anggur. Ya, mereka kehabisan anggur.
Nah, sebelumnya Tuhan Yesus belum melakukan atau mengadakan mujizat. Ya, kalau kita melihat nanti dikatakan ini adalah mujizat pertama yang Tuhan lakukan. Ya, sebelumnya Yohanes Pembaptis dia memproklamasikan Tuhan Yesus sebagai anak domba Allah. Ya, dan setelah itu ya, maka Tuhan Yesus dia menemui atau menemukan murid-muridnya. Ya, kita sudah baca di ayat-ayat sebelumnya atau pasal sebelumnya. Dan di sini Tuhan Yesus di pasal 2 ini mulai mengadakan mujizat, ya. Ini adalah mujizat pertama yang dicatat, ya. Lalu dikatakan mereka kehabisan anggur, lalu Maria mengatakan kepada Tuhan Yesus, mereka kekurangan anggur atau kehabisan anggur. Lalu bagaimana respon daripada Tuhan Yesus? Ya. Ayat yang keempat dikatakan, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba. Nah, ada hal yang sangat menarik di sini, karena di sini dikatakan, ya, Tuhan Yesus, mau apakah engkau daripadaku, ibu. Ibu di sini, kalau kita melihat ke dalam bahasa aslinya, sebenarnya bukan ditulis ibu, ya, tapi ditulis adalah perempuan. Tuhan Yesus tidak mengatakan, mau apakah engkau daripadaku, ya ibu. Tapi lebih tepatnya adalah, mau apakah engkau daripadaku, perempuan. Ya. Di sini bukan berarti Tuhan Yesus tidak menghargai ibunya, ya. Bukan tidak menghormati Maria sebagai ibunya atau tidak menerima Maria sebagai ibunya. Tapi di sini Tuhan Yesus mau menunjukkan kepada kita semua bahwa Maria ini, ya, meskipun dia adalah ibu kandung daripada Tuhan Yesus secara manusia, tetapi bukan berarti bahwa Maria memiliki otoritas tertinggi kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus bukan hanya 100% manusia, tetapi dia juga 100% adalah Allah. Sebelum dia lahir ke dalam dunia ini, dia sudah ada. Dia adalah Allah yang memerintah, yang berkuasa atas segala sesuatu. Jadi, Tuhan Yesus mau memberikan suatu indikasi yang besar bagi kita. Bahwa Maria, meskipun dia adalah ibu kandung daripada Tuhan Yesus secara manusia, tapi bukan berarti bahwa Maria memiliki otoritas tertinggi kepada Tuhan Yesus. Maria ini hanya sebagai alat. Ya, ada yang mengatakan bahwa jikalau Maria tidak ada, maka Tuhan Yesus tidak akan lahir dalam dunia ini. Ada pendapat-pendapat yang salah tentang posisi Maria ini, ya, dalam kekristenan, dalam iman kita. Mereka mengatakan bahwa Maria ini sebagai ibunya Allah, ibunya Tuhan Yesus. Ini adalah salah satu perdebatan dalam sejarah gereja. Ya, Maria ini dianggap seperti apa? Nah, ada yang mengatakan bahwa Maria ini adalah jelas ibu Allah, ibu Tuhan Yesus. Dan karena dia adalah ibu Allah, maka dia memiliki otoritas lebih tinggi bahkan daripada Tuhan Yesus. Makanya mereka berpikir kalau kita berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus, ya, kita sekarang orang Kristen, kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Dan kalau Tuhan Yesus belum menjawabnya, maka mereka mengatakan kita harus berdoa kepada Maria. Supaya nantinya Maria yang ada di sorga, dia menyuruh Tuhan Yesus di sorga agar menjawab doa-doa kita. Nah, seolah-olah bahwa Maria ini, dia memiliki posisi yang tinggi. Ya, memiliki otoritas yang tinggi. Bisa menyuruh Tuhan Yesus. Karena mereka berpikir dia ini adalah ibu Allah. Nah, saudara-saudara, kita harus tahu, Maria ini hanya sebagai alat. Maria sendiri dia mengaku ya kepada malaikat bahwa dia ini hanyalah hamba Tuhan Allah, hamba. Hanyalah hamba. Hanyalah sebagai alat Tuhan agar bisa Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia. Dia sama seperti kita, manusia. Dia tidak memiliki otoritas lebih tinggi daripada Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus, dia adalah Allah yang maha kuasa, pencipta segala sesuatu. Nah, jadi jangan sampai kita salah paham tentang posisi Maria. Apalagi kita datang berdoa kepada Maria. Itu adalah suatu kesalahan yang besar. Jangan kita pikir, oke, kalau saya mau masuk surga, atau saya mau mendapatkan doa-doa, jawaban doa, maka saya harus percaya kepada Maria, saya harus ikut Maria, saya harus berdoa kepada Maria. Bukan, saudara-saudara. Maria juga adalah manusia biasa. Memang Maria adalah teladan yang bisa kita contohi dalam iman kita sebagai orang Kristen. Di situ istimewanya, karena dia adalah seorang perempuan yang hidup takut akan Tuhan. Makanya Tuhan pakai dia sebagai alatnya untuk melahirkan sang juru selamat. Nah, kita harus contohi, teladani kehidupannya. Tetapi bukan berarti kita mengangkat dia seperti Allah atau memiliki otoritas tertinggi. Sampai-sampai kita mau memuji dia, memuji, bernyanyi untuk dia, menyembah dia, ataupun berdoa kepada dia. Saudara-saudara, Maria hanyalah manusia biasa. Tuhan Yesus mengatakan di sini, di ayatnya yang keempat, menarik sekali Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkannya adalah ibu. Tapi sebenarnya bukan. Kalau kita melihat di ayatnya yang ketiga, dikatakan di situ ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus. Nah, di sini ibu di sini memang ditulis dalam bahasa aslinya adalah ibu, karena memang penulisnya di sini adalah Rasul Yohanes. Dia mau menceritakan bahwa ibu Yesus, Maria, secara manusia. Tapi ketika Tuhan Yesus berbicara kepada Maria, dalam bahasa asli kata ibu di sini jadi yang keempat. Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu?" Ibu di sini bukan benar ditulis dalam bahasa asli ibu, tapi si perempuan. Hai si perempuan. Kenapa Tuhan Yesus memanggil Maria sebagai si perempuan? Kenapa dia nggak mengatakan ibu? Jangan salah paham. Bukan berarti Tuhan Yesus tidak menghormati, tidak menghargai Maria. Tapi di sini Tuhan Yesus mau menunjukkan bahwa Maria tidak memiliki otoritas tertinggi, melebihi daripada Tuhan Yesus. Dia hanyalah manusia biasa. Dia hanyalah sebagai alat Tuhan. Jadi kalau ada yang mengatakan, lihat, kalau Tuhan Yesus belum menjawab doa kita, kita berdoa kepada Maria, itu adalah suatu kesalahpahaman. Mari kita lihat kata selanjutnya. Dikatakan, saatku belum tiba. Di sini kita melihat Maria tidak memiliki otoritas tertinggi mengatakan, "Hai Tuhan, anakku Tuhan Yesus, mereka kehabisan anggur, sekarang lakukanlah. Lakukanlah mujizat. Lakukanlah sesuatu yang bisa membantu pernikahan ini. Sekarang juga." Tidak, Tuhan Yesus mengatakan, saatku belum tiba. Maria tidak memiliki otoritas kepada Tuhan Yesus. Karena dia hanyalah manusia biasa. Dia hanyalah alat Tuhan untuk melahirkan sang juru selamat ke dalam dunia ini. Tuhan Yesus yang adalah Allah tidak bisa diatur oleh manusia. Tidak boleh atau tidak bisa diperintahkan oleh manusia. Karena dia adalah pencipta kita. Waktu Tuhanlah yang akan terjadi. Bukan waktu kita. Bukan sesuai dengan keinginan kita. Termasuk Maria. Dia tidak bisa mengatur karena dia adalah manusia. Dia adalah ciptaan daripada Tuhan Yesus. Kalau kita melihat sesungguhnya. Karena Tuhan adalah Maha Kuasa, maka dia punya waktunya sendiri. Kapan akan dia melakukan sesuai dengan kehendaknya. Makanya dia mengatakan ayat yang keempat, saatku belum tiba. Waktu Tuhanlah yang akan terjadi, bukan waktu kita. Nah, di sini juga kita diajarkan ketika kita berdoa, maka ingat ketika kita berdoa jangan kita berpikir bahwa waktu saya yang harus terjadi.
Kalau saya meminta sekarang, maka saya mau harus sekarang. Tidak, saudara-saudara. Kita berdoa bukan berarti kita mengatur Tuhan Allah. Bukan berarti kita mengharuskan Tuhan Allah memenuhi keinginan kita sesuai dengan waktu kita. Tidak, saudara-saudara. Ketika kita berdoa, kita berserah kepada Tuhan Allah. Dan kita mengatakan kehendak Tuhanlah yang terjadi. Waktu Tuhanlah yang terjadi. Karena waktu Tuhan adalah yang terbaik. Kadang-kadang kita menginginkan sesuatu, kita merasa ini adalah hal yang paling penting. Ya. Tapi karena mungkin dipengaruhi oleh hasrat kita, nafsu kita. Jadi hal itu tidaklah tepat untuk kita terima pada saat itu. Jawaban doa kita tidak bisa terima pada saat itu. Karena kurang tepat. Karena kita mau saat itu juga karena didasarkan oleh nafsu kita, oleh hasrat kedagingan kita. Jadi ketika kita berdoa, kita mengatakan Tuhan, kehendak-Mu yang terjadi, waktu-Mu yang terjadi. Dan saya percaya kehendak Tuhan, waktu Tuhan adalah yang terbaik. Tuhan tidak pernah melakukan kesalahan. Meskipun bagi kita merasa kenapa bukan sekarang? Meskipun kita bisa kecewa secara manusia, tapi yakinlah bahwa kehendak Tuhanlah yang terbaik. Nah, ayatnya yang ke-5. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, lihat, Maria tidak memaksa Tuhan Yesus. Dia tidak memiliki otoritas kepada Tuhan Yesus. Tapi apa yang dilakukan Maria setelah mendengarkan apa kata Tuhan Yesus? Dikatakan dia berpesan kepada para pelayan pesta pada saat itu. Apa kata Maria? Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Nah, Maria percaya kepada Tuhan Yesus. Dia juga mengetahui bahwa Tuhan Yesus ini bukanlah manusia biasa. Dia mengetahui bahwa Tuhan Yesus ini adalah anak Allah. Dan dia percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan segala sesuatu. Makanya dia mengatakan kepada para pelayan, apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus nantinya, maka dengarkan dan lakukan. Ini kelima, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ayatnya yang ke-6 dikatakan di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Nah, orang Israel memiliki tradisi, mereka menyediakan air untuk membasuh tangan, membasuh kaki, terutama ketika mereka masuk ke dalam rumah ataupun contohnya ada pesta, maka mereka sediakan air untuk pembasuhan, untuk mencuci kaki dan tangan mereka supaya bersih. Dan di situ dikatakan bahwa di situ ada tempayan yang dimana ayatnya yang ke-6, masing-masing tempayan itu ada 6 tempayan, dan masing-masing tempayan itu ada 2-3 buyung isinya. Jadi 6 tempayan. Lalu masing-masing memiliki 2 atau 3 buyung di dalamnya, maksudnya airnya, ukurannya. Dan kalau kita perkirakan satu buyung itu bergalon-galon, lebih dari 1 galon. Artinya satu tempayan itu mau berapa galon isinya, galon air. Artinya banyak sekali. Dan dikatakan ada 6 tempayan. Memang untuk membasuh kaki tidak mungkin kita sediakan air yang secukupnya, karena apalagi namanya pesta, pesta harus sediakan banyak air. Dan apa yang dilakukan Tuhan Yesus, ayat yang ke-7 dikatakan, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Nah,
Jadi di situ ada tempat pembasuhan, ya. Lalu dikatakan Tuhan Yesus menyuruh para pelayan agar mengisinya dengan air. Tanpa banyak bertanya, tanpa banyak bicara, para pelayan pesta itu, ya, mereka mengisi air tersebut. Ayatnya yang ke 8. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Ya, cedoklah, nah, ambillah, ya, lalu bawa, ya, kepada, dikatakan di sini, bawalah kepada pemimpin pesta, agar, ya, dihidangkan atau diberikan kepada para tamu untuk meminumnya. Nah, secara tidak langsung Tuhan Yesus mengatakan bahwa air ini, ya, akan menjadi anggur. Sehingga dia mengatakan bawalah kepada, ya, pemimpin pesta supaya diberikannya kepada para tamu untuk meminumnya, karena yang mereka harus minum adalah anggur. Anggur sudah habis. Dan apa yang dilakukan para pelayan? Dikatakan mereka melakukannya dan membawanya kepada pemimpin pesta. Ayat yang ke-9, setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki. Jadi ketika Tuhan Yesus menyuruh para pelayan pada saat itu untuk membawa pada pemimpin pesta air yang tadi, ternyata terjadi suatu mujizat, ya. Air berubah menjadi anggur. Ada yang mengatakan bahwa sebenarnya bukan berubah menjadi anggur, tapi mereka mengatakan sebenarnya itu tetap air, tapi para tamu ataupun pemimpin pesta atau semua yang ada di situ merasakan seperti anggur. Nah, ini adalah suatu tafsiran yang salah, ya, kita harus tolak. Yang mengatakan bahwa tetaplah air, hanya waktu dirasakan seperti anggur, itu adalah ajaran yang salah. Di sini sangat jelas bahwa air ini berubah 100% menjadi anggur. Ya. Berubah 100% menjadi anggur. Itulah tafsiran yang benar. Ini adalah suatu mujizat. Ini adalah suatu, ya, keajaiban. Nah, mujizat atau keajaiban maksudnya adalah hal yang supernatural, yang tidak bisa dijelaskan dengan ilmu alam ini. Itulah mujizat, itulah supernatural. Ya. Tak bisa dijelaskan dengan ilmu alam ini. Di luar kemampuan manusia ataupun pemikiran manusia. Bagaimana bisa air berubah 100%, benar-benar anggur? Bukan hanya kita merasakan sebagai anggur, tapi kita lihatnya juga benar-benar anggur. Nah, inilah namanya mujizat. Ya, hal yang supernatural. Jadi Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. Dan dibawa kepada, ya, pemimpin pesta itu. Ayatnya yang ke-9 dikatakan ketika pemimpin pesta itu mengecap, ya, air yang telah menjadi anggur. Lihat, yang telah menjadi anggur bukan berarti air tetap adalah air lalu rasanya seperti anggur, bukan. Tapi air yang telah, artinya berubah, ya, wujudnya berubah, segala sesuatu unsur berubah 100% menjadi anggur. Dan ketika pemimpin pesta itu dia mengecap anggur itu yang tadinya adalah air yang sudah berubah menjadi anggur, maka apa komentarnya? Dikatakan ia, ya, datang, ya, kepada mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, ayat yang ke-10, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik, akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Dia sangat heran. Kenapa? Pada umumnya,
setiap orang yang mengadakan pesta, ya, khususnya di Israel, anggur itu harus ada ya selama 7 hari. Tapi kan ini selama 7 hari kan begitu lama, ya begitu lama. Jadi pastinya membutuhkan anggur yang banyak. Nah, jadi ada anggur yang baik, yang rasanya mungkin terasa sekali. Tapi ada anggur yang mungkin kualitasnya lebih rendah, ya. Jadi apa yang dilakukan yang mengadakan pesta adalah mereka memberikan pertama ya anggur yang baik itu kepada para tamu. Tujuannya apa? Setelah mereka minum dan puas, barulah dikasih anggur yang kualitasnya lebih rendah sehingga tidak begitu terasa, ya. Sehingga tidak begitu terasa kualitas yang terakhir. Kenapa? Karena mereka sudah puas sebelumnya anggur yang sudah baik, yang sangat baik. Jadi yang kemudian itu tidak begitu terasa. Dan mereka pun tahu hal itu, ya, bahwa memang harus dibuat begitu. Karena tidak mungkin terus memiliki kualitas yang bagus ya sepanjang pesta itu anggur, tidak mungkin. Jadi itu yang dilakukan. Tapi di sini si pemimpin pesta ini dia heran ya, dikatakan setiap orang menghidangkan, memberikan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, ya, barulah yang kurang baik akan, tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Jadi dia heran, ya, kenapa sampai ya mulai dari awal sampai saat ini tetap masih anggur yang sangat baik, anggur yang kualitasnya bagus sekali. Nah dia sangat takjub ya. Wah, ini pemilik pesta ini luar biasa. Dia menyimpan anggur yang baik dan begitu banyak, sehingga sampai saat ini pun yang sudah lama minum anggur tapi tetap masih anggur yang baik, kualitasnya yang bagus. Nah, ada juga yang mengatakan di sini bahwa mereka meminum anggur ya sampai puas ya. Ada yang menafsirkan bahwa puas di sini adalah sampai mabuk. Nah, itu saya tidak setuju. Ya, itu tidaklah benar. Ya. Karena kalau sampai mabuk, maka orang mengatakan, lihat Tuhan Yesus memberikan ya minum anggur untuk memabukkan orang. Nah, itu adalah ajaran yang salah. Nah, puas di sini bukan berarti adalah sampai mabuk-mabukan, bukan. Ya. Puas tidak harus digambarkan seperti mabuk-mabukan, bukan. Puas di sini ya seperti merasakan, ya. Kita namanya mencicipi makanan, ya walaupun hanya sedikit, tapi kalau rasanya enak sekali, ya kita kan merasa puas gitu. Ya. Rasanya itu nikmat sekali, walaupun bukan kita makan dalam jumlah yang banyak, tapi ketika kita merasakannya begitu enak, begitu nikmat, kita kan merasa puas gitu. Jadi puas bukan berarti di sini adalah sampai mabuk-mabukan, bukan. Tapi rasanya itu mereka rasakan, wah benar-benar nikmat seperti anggur. Jadi kalau ada yang mengatakan di sini ya sampai mabuk-mabukan, lalu Tuhan Yesus memberikan anggur untuk memabukkan orang, itu adalah salah. Ya, karena puas di sini bukan mabuk-mabukan, tapi rasanya itu ya, benar-benar ya nikmat ya anggur. Lalu anggur yang mana? Ya anggur ya di sini bukanlah anggur yang memiliki ya alkohol yang tinggi ya. Ini adalah seperti jus anggur. Jadi bukan memberikan efek yang luar biasa sehingga orang langsung cepat mabuk, bukan. Ya, seperti ya minum anggur, jus anggur ya. Jadi itulah yang dihidangkan kepada para tamu ya ketika orang Israel mengadakan pesta. Nah, ayatnya yang ke-11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Ya,
Sangat jelas dikatakan sebagai yang pertama, ini adalah mujizat pertama yang Tuhan lakukan ketika dia memulai pelayanan, yaitu mengubah air menjadi anggur, 100% menjadi anggur. Dan itu dilaksanakan di Kana ketika terjadi sebuah perkawinan di sana. Dan ketika hal ini dilakukan oleh Tuhan Yesus, dikatakan bahwa murid-muridnya percaya kepadanya. Ya, ketika dia menyatakan mujizatnya ini, sekaligus menyatakan kemuliaannya, bahwa dia ini bukanlah manusia biasa, dia adalah Allah yang bisa melakukan mujizat. Maka murid-muridnya yang menyaksikan dia, perbuatan Tuhan Yesus ini, maka mereka percaya kepadanya. Percaya dalam hal apa? Percaya bahwa dia ini adalah Mesias, bukanlah manusia biasa. Ya. Percaya kepadanya. Jadi kita sudah mendengarkan begitu banyak bukti bahwa Tuhan Yesus ini adalah Allah. Dalam hal karyanya, dalam hal ucapannya, dalam hal pengajarannya, dalam hal tindakannya, segala macam. Kita sudah tahu bukti-bukti bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah. Apakah kita setelah melihat hal itu, mengetahui hal itu, kita percaya kepada Tuhan Yesus? Alkitab ini sudah mengutarakan semua bagaimana kehidupan Tuhan Yesus, apa yang telah dilakukannya. Tapi masih banyak juga orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Murid-muridnya ketika menyaksikan apa yang dilakukan Tuhan Yesus, mereka percaya kepadanya. Jadi kita yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, hendaknya juga kita memiliki sikap seperti demikian. Ketika kita mendengarkan tentang Tuhan Yesus, kita mempelajari, kita menyelidiki apa yang dilakukan Tuhan Yesus, bahwa dia bukanlah manusia biasa, maka kita harusnya percaya kepadanya. Bukan kita meninggikan hati lalu kita menyangkal dia ataupun menentang Tuhan Yesus, bukan. Tapi sebaliknya, merendahkan diri dan memberi diri percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, jadi apa yang menjadi pelajaran bagi kita? Tuhan Yesus itu adalah Allah, dan dia lebih tinggi daripada Maria. Maria hanyalah manusia biasa. Meskipun Maria adalah alat Tuhan, kita menghargai Maria sebagai teladan yang sangat baik bagi kita orang Kristen. Karena Tuhan sampai pakai dia sebagai alat untuk melahirkan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini. Tapi kita tidak menyembah dia, kita tidak berdoa kepada Maria. Dia hanyalah manusia biasa. Lalu kedua, bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik. Jangan kita merasa bahwa waktu kita lah ketika kita mendoakan sesuatu. Waktu Tuhan adalah yang terbaik. Jadi apapun yang kita doakan, kita serahkan kepada Tuhan Allah. Dan yang ketiga adalah ketika kita mendengarkan tentang Tuhan Yesus, ketika kita mengetahui dengan jelas tentang Tuhan Yesus, marilah kita percaya kepadanya. Marilah kita ikut ke Tuhan Yesus. Terutama bagi yang belum bertobat dan percaya Tuhan Yesus. Tapi bagi yang sudah percaya, kiranya kita semakin teguh di dalam iman, dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu saja firman Tuhan yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, terpujilah Engkau sampai selama-lamanya. Kami sangat bersyukur atas kasih-Mu. Kami bisa datang belajar firman Tuhan. Tolong kami untuk bisa mengerti firman Tuhan dan melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.